dimanapun kalian berada. Balik lagi bersama saya, yuhu. Yang belum tahu, perkenalkan saya Anjeli Monica Maharani dengan nomor pokok mahasiswa 20064756635 yang sedang menempuh semester 2 di program studi okupasi terapi pada program pendidikan vokasi Universitas Indonesia. Kali ini saya sebagai mahasiswa okupasi terapi akan mencoba menjelaskan dan memeragakan pemeriksaan ROM pada lower extremity. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita tentu harus tahu apa sih itu pemeriksaan ROM. Nah, kemarin aku juga udah sempat ngelakuin pemeriksaan ROM pada upper extremity. Masih inget gak sama definisi ROM itu apa? Nah, ROM itu adalah suatu teknik dasar yang digunakan untuk memulai gerakan dan merupakan suatu tahap awal dari program intervensi terapeutik. Faktor-faktor yang dapat menurunkan ROM yaitu penyakit-penyakit sistemik, sendi, neurologis maupun otot, inaktivitas atau mobilisasi, maupun pengaruh cedera dan pembedahan. Yang berhak untuk melakukan pemeriksaan ROM ini adalah penyedia layanan kesehatan dan tenaga medis, terutama fisioterapis dan terapis okupasi. Alat yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan ini adalah tentu saja sama kayak kemarin, goniometer. Goniometer pun yang seperti kalian di sini ada dua jenis lagi nih, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, pada ekstremitas bawah, goniometer ini digunakan untuk mengukur sendi-sendi besar seperti hip dan knee. Hip itu panggul, knee itu lutut ya. Sementara goniometer kecil digunakan untuk mengukur jari-jari kaki. Kegedean kalau mengukur jari-jari kaki pakai ini. Terus goniometer tuh ada bagi-bagiannya. Kalau di goniometer besar ini yang bisa digerakin ini movable arm, terus stabilization arm ini yang gak bisa digerakin kemana-mana, nah ini doang yang bisa digerakin ya. Terus axis yang buletannya di sini tuh. Lalu untuk besaran sudutnya tuh, untuk bagian ini namanya besaran sudutnya, bagian sudutnya. Pemeriksaan ini dapat dilakukan sambil berdiri, duduk, atau bisa juga dengan rebahan. Namun kalau bisa berdiri atau duduk, mungkin akan lebih diutamakan ya. Tapi tergantung jenis pemeriksaannya lagi sih. Pemeriksaan dapat dilakukan secara aktif, yaitu pasien yang menggerakkan sendinya, atau secara pasif, yaitu gerakan pasien dibantu oleh pemeriksa. Dari sekian banyaknya pemeriksaan ROM pada ekstremitas bawah, saya hanya akan mempraktekkan dua pemeriksaan, yaitu gerakan knee extension atau ekstensi lutut dan ekstensi lutut kekuatan 5 dan hip abduction atau abduksi panggul pada kekuatan 1. Knee extension level 5. Level 5 ini yang menandakan pasien mampu menggerakkan sendinya dengan tekanan maksimal dan melawan gravitasi secara maksimal pula. Pada pemeriksaan ini, pastikan pasien dalam kondisi rileks dan tidak memakai pakaian ketat. Posisi awal pasien adalah duduk seperti ini. Lalu kita cari absis yang terletak di epicondylus knee. Lalu tempatkan goniometer seperti yang saya tunjukkan di kamera. Kemudian perintahkan pasien untuk luruskan kakinya seperti ini dan gerakan movable arm sesuai pergerakan yang dihasilkan. Hasil menunjukkan 0 derajat yang sesuai pada standar besaran sudut knee extension pada umumnya. Lalu lakukan hal yang sama dengan bagian kaki sebelah kiri. Hip abduction level 1. Seperti sebelumnya, jangan lupa untuk tetap pastikan pasien dalam kondisi rileks dan tidak memakai pakaian ketat. Posisi awal pasien adalah tiduran dengan gerakan supinasi. Lalu kita cari absis yang terletak di spina iliaca anterior superior. Lalu posisikan goniometer seperti ini.
Masih mencari absisnya. Kemudian setelah menemukan absisnya, perintahkan pasien untuk menggerakkan kakinya ke samping seperti dalam video ini. Lalu ukur pergerakan yang dihasilkan. Pada pemeriksaan kali ini diperoleh hasil 45 derajat yang sesuai dengan sudut hip abduction yang dihasilkan pada umumnya, yaitu 0 sampai 45 derajat. Lalu ukuran hal yang sama dengan bagian kaki sebelah kanan. Video ini disusun dalam rangka memenuhi syarat ujian praktikum untuk mata kuliah dokumentasi persiapan praktek okupasi terapi yang diampu oleh Muhammad Hidayat Syahid, AMD, OTEK, SKM, MAP. Untuk videonya saya sudahi dulu sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.